Teman-teman, sekarang kita membahas tentang materi penggunaan distribusi sampling dan rata-rata sampel, dan juga kita akan membahas tentang rata-rata geometrik. Pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi data besar-besaran statistika seperti rata-rata simpangan baku, proporsi persentase yang muncul dari sampel-sampel. Ada 4 jenis distribusi sampling, yaitu distribusi rata, distribusi proporsi, selisih rata-rata, dan selisih proporsi. Sekarang kita masuk di contoh soal. Distribusi kecepatan maksimal dari sebuah mobil mempunyai rata-rata 135,8 km per jam dengan simpangan baku 4,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 100 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam. Diketahui di sini X sama dengan kecepatan maksimum dari mobil, N sama dengan 1000, UX atau rata-rata populasi yaitu 135,8, sigma X atau simpangan baku sama dengan 4,2, dan N atau sampel sama dengan 100. Ditanya adalah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil tersebut yang rata-ratanya melebihi 136,5 km per jam, atau probabilitas X bar lebih dari 136,5. Nah, ini jawabannya. Untuk menghitung probabilitas X bar ini yang lebih dari 136,5, kita butuh bantuan tabel dengan pendekatan distribusi normal yang terstandarisasi atau distribusi normal standar baku. Kita bisa convert atau standarisasi X barnya ke dalam bentuk persamaan Z. Di sini sudah ada persamaan Z-nya. Z itu adalah distribusi normal standar baku yang mu-nya 0 dan sigma sama dengan 1. Karena kita punya tabel distribusi normal, hanya distribusi normal Z, baik yang probabilitas biasa ataupun distribusi yang kumulatif. Di sini yang harus kita cari. Diketahui X barnya sudah di soal tadi, yaitu 136,5. Sedangkan yang harus kita hitung mu X barnya. Yang satunya lagi adalah sigma X bar, dan kita bisa hitung berdasarkan mu populasi dan sigma populasi, atau berdasarkan mu X dan sigma X. Di soal tadi diketahui bahwa rata-rata populasi adalah 135,8. Maka rata-rata distribusi sensasinya atau mu X barnya akan sama dengan 135,8 sama dengan mu X. Sekarang yang harus kita hitung adalah sigma X bar. Sigma X bar. Di soal tadi diketahui bahwa populasinya terbatas, yang artinya N diketahui. Untuk menghitung simpangan bakunya, kita harus kali dengan faktor koresi, yaitu faktor koresinya adalah akar N kurang N
dibagi N kurang 1. Ini yang disebut dengan faktor koresi. Cara perhitungannya, cari dulu dalam akar secara terurut atau sistematis, baru dikalikan dengan sigma X per akar N. Sigma X diketahui adalah 4,2, lalu N sama dengan 100, dan ukuran populasi adalah 1000 kurang sampel. 100 dibagi 1000 kurang 1. Sigma X sama dengan 4,2, N sama dengan 100, dan ukuran populasi adalah 1000 dikurang 1000 dibagi 1000 kurang 1. Di sini sudah kita peroleh data sampling sebesar 135,8 atau mu X barnya 135,8, dan simpangan baku distribusi sampling bernilai 0,3987. Kita ambil 4 angka di belakang koma, pakai pembulatan, lalu kita masuk di rumus Z. Diketahui X barnya 136,5, lalu kurangi mu X dan hasilnya 0,7, dan dibagi simpangan baku distribusi sampling atau sigma X bar dan hasilnya adalah 1,7557. Dan ini pembulatannya, karena di tabel distribusi normal standar Z itu hanya 2 angka di belakang koma, maka kita ambil hasilnya yaitu 2 angka pakai pembulatan yaitu 1,76. Jadi X bar tadi yang menilai 1,36,5 itu setara dengan Z 1,76. Jadi probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 100 mobil tersebut yang rata-rata melebihi 136,5 km per jam adalah 0,0392 atau 3,92. Sekarang kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu rata-rata geometrik. Pengertian geometrik: rata-rata ukur geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Di sini sudah ada rumus rata-rata ukur pada data tunggal, dan ada 2 cara, yaitu cara biasa dan cara logaritma, dan juga mempunyai rumus rata-rata ukur pada data berkelompok. Demikian presentasi dari saya. Thank you.